Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 3 kan kita memilih kasus tentang pembantaian Yahukimo 2025, di mana kita tuh bakal bahas tentang keterkaitan antara pembantaian Yahukimo 2025 dengan identitas identitas primordialisme. Nah, jadi kan dalam apa ya? Sudah beberapa hari lalu kan kita sudah melakukan pembagian materi kan. Jadi dalam dah jadi bagian pendahulu kerjain Ramdan, apa yang dimaksud identitas primordialisme bagiannya Dayinta dan dan faktor penyebab dari pembantaian Yahukimo 2025 Naila dan keterkaitan antara pembantaian Yahukimo dengan identitas primordialisme dikerjakan oleh Dini, dan yang terakhir, bagaimana upaya dalam membentengi identitas nasional dari pembantaian Yahukimo 2025. Jadi kita bisa mulai diskusinya ya, Rek, sesuai dengan materi yang kita kerjain itu. Oke, bisa share screen nggak sih? Jelasin dikit dong. Jadi gini, Gimana? hmm, kan di Indonesia ini tentunya itu beragam suku, ada beragam banget suku, agama, ras dan budayanya. Nah, tapi di balik kelebihan itu, keberagaman itu malah kadang jadi suatu konflik anu buat bangsa kita sendiri. Misalnya dari konfliknya itu salah satunya itu yang kita akan bahas pada topik kali ini, di diskusi kali ini, yaitu primordialisme, di mana primordialisme ini bisa memicu munculnya kayak eksklusivitas, diskriminasi, hingga konflik sosial yang mengancam suatu suku atau bangsa itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan dalam pembahasan ini kita akan membahas contohnya kasus primordialisme yang di Indonesia yang aktual kali ini, yaitu tentang kasusnya siapa deh? Kasus apa deh? Pembantaian Yahukimo. Yahukimo. Yahukimo, pembantaian Yahukimo di Papua pada tahun 2025, yang dimana peristiwa ini menunjukkan bagaimana sentimen identitas dapat menjadi pemicu terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, dalam kajian pendidikan kewarganegaraan ini, penting dari kita untuk memahami apa itu arti primordialisme dan bagaimana caranya kita mencari solusi sebagai generasi muda untuk perkembangan bangsa bangsa di masa depan. Oke. Oh, aku jelasin dulu di sini. Aku ngambil pengertiannya itu berdasarkan sebentar. Berdasarkan secara dan primordialisme yang aku jelasin di sini itu ada dua perspektif. Perspektif dari sosiobiologis dan juga kultural atau primordialisme secara budaya. Iya, terus lanjut. Terus, aku di sini juga nyantumin primordialisme dari berbagai pendapat tokoh-tokoh kayak apa itu ya? 20. Hmm. Gir, aduh, aku belum bisa ngomongnya. Pokoknya tokohnya itu ya. Ada di tulisan. Gak usah ditulis apa yang dimaksud dengan identitas primordialisme. Udah aku kirim di grup.
Yang ini kan. Iya, yang ini. Tuh, aku kirim lagi. Oke, oke. Oke, bisa di... Apa yang Bisa dimaksud tadi tulis gak sih? di- Langsung ke primordialisme secara Jangan teori. usah ditulis. Itu tagline-ku aja. Gitu kita ketawa gak sih? Ulang ya. Nggak apa-apa. Biar netral aja, nggak apa-apa. Iya, gak apa dah. Ayo, lanjut, lanjut, Lanjut. lanjut deh. Lanjut deh, Yenta. Aku udah jelasin tadi tuh. Udah, Oh ya gitu. selanjutnya. Jadi secara garis besar primordialisme tuh kayak gimana? Secara garis besar pada intinya, primordialisme itu merupakan suatu pandangan atau suatu paham yang dibawa oleh seseorang mengenai tentang budaya, suku, agama, ras. Dengan kata lain itu mereka me- mencintai suku mereka secara berlebihan. Seperti Oh, itu. terus menganggap suku lain itu lebih rendah Lebih dari mudah, mereka gitu. lebih Ya, dari merasa mereka lebih gitu. baik daripada suku lain. Seperti itu. Hmm. Kalau ini lanjut ke faktor apa mau kayak mana? Itu belum dihapus. Apa yang dimaksud dengan identitas primordialisme? Gak usah gak sih? Nah, dihapus gak sih? Enggak tah? Gini Dihapus, aja. dihapus dong. Kamu dikasih Kan Dihapus dari dong. nomor dah gini. Bentar. Oke, lanjut ya. Ya lanjut deh. Sabar ya, Din. Oke, Iya, jadi sama. kita masuk ke bagian kedua di faktor penyebab dari pembantaian Yanukimo. Jadi sebelum apa ya? Sebelum terjadinya konflik pembantaian Yahukimo itu kan kita tahu toh kalau misalnya di Papua tuh kan ada kayak organisasi yang dimana mereka itu pingin buat memerdekakan apa ya memisahkan diri dari Indonesia kan. Nah itu kan masih apa ya kayak masih berlanjut gitu loh Re. Mm-mm. Jadi nama kelompoknya tuh kelompok TPNPB UPM yang dimana tuh mereka tuh menolak kehadiran pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua. Jadi mereka anggap aparat seperti kepolisian atau TNI itu sebagai musuhnya Papua itu kan. Jadi kayak gitu tuh, jadi hal itu tuh menyebabkan konflik yang terjadi terus-menerus. Selain itu juga ada faktor ekonomi. Jadi kan tadi kan apa ya organisasi tadi itu kan menganggap bahwa orang-orang pemerintah Indonesia tuh seperti musuh mereka kan. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa orang-orang yang non-Papua itu yang bekerja di Papua itu apa ya? Sebagai apa ya, Rek? Apa? Sebagai hambatan lah ya. Jadi di mana di Papua itu semakin banyak masyarakat yang maksudnya masyarakat non Papua yang datang dan
di mana mereka tuh bekerja sebagai tambang emas dan kedatangan para pendatang ini tuh sering dipandang oleh masyarakat lokal sebagai bentuk perampasan alam Papua. Lalu hal itu menyebabkan kecemburuan sosial dan memicu amarah dari organisasi yang tadi itu, yang TPN PB UPM itu. Jadi karena adanya apa ya, karena kecemburuan itu muncullah kayak muncul itu loh. Jadi mereka tuh Muncul menganggap bahwa muncul bahwa konflik. orang yang iya, bahwa orang yang bukan di Papua itu sebagai orang yang tidak memiliki ikatan budaya maupun tanah dengan masyarakat setempat. Karena apa ya, perbedaan identitas ini kan memunculkan sentimen primordialisme. Dan itu terjadi di tanggal 6 sampai 7 April 2025, di mana kelompok bersenjata TPNPB ini melakukan serangan terhadap para pekerja tambang yang non-Papua itu. Itu di dua lokasi, yaitu di lokasi 22 dan Muarakum, di mana kayak para korban diserang secara tiba-tiba dengan senjata api, senjata tajam, dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Terus juga daerah yang dibuat konflik itu, misalnya daerah pembunuhan itu pemberantaian itu kan di Sungai Silet di Yahukimo, di mana wilayah itu terpencil dan sulit dijangkau dan infrastrukturnya tuh minim. Jadi jauh dari jangkauan dari pemerintah pusat kan. Serta yaitu apa ya? Karena lokasinya terpencil dan jauh dari jangkauan pemerintah itu membuat aparat keamanan tuh sulit untuk melakukan pengawasan dan lemahnya juga kontrolnya negara kita atas wilayah itu untuk memberi ruang bagi TPNPB untuk bergerak leluasa. Jadi jadi itu memicu langsung terjadinya serangan pembantaian itu pada April 2025. Terus aksi kekerasan dari organisasi itu bukan cuman dari senjata api, tapi juga mereka tuh kayak menyebarkan berita-berita narasi bohong gitu loh, Rek. Jadi mereka tuh mau menyebarkan bahwa para pekerja tambang emas yang dari non Papua itu mereka menganggap apa ya, menyebarkan kalau orang itu adalah agen TNI yang dikirimkan dari pemerintah untuk apa ya, untuk mengawasi organisasi itu di Papua. Jadi mereka tuh menganggap bahwa apa ya? Jadi mereka menyebarkan narasi bahwa orang-orang non-Papua ini adalah suruhan dari pemerintah. Jadi propaganda itu digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan mengalihkan perhatian bahwa faktanya itu korban itu adalah warga sipil. Itu kayak gitu sih. Terus kegiatan terjadinya pemberantaian itu. Oke, sudah. Oke, Baik, lanjut. terima kasih, Naila. Mau dilanjut? Coba. Selanjutnya siapa? Baik, saya ya. Coba ya. Yang ini gak sih yang keterkaitan? Iya, Iya. keterkaitan. Jadi, apa sih keterkaitan antara pembantaian Yahukimo dengan identitas primordialisme? Jadi, yang pertama tuh ada pemisahan antara asli asli Papua orang asli Papua dengan pendatang gitu loh, kayak pendatang lah ya. Terus identitas atau yang disebut suku atau ras di Papua tuh Kelompok sangat menonjol kelompok seperti orang Papua itu kayak apa ya, melihat dari apa ya, Rek? Melihat memandang pendatang iya, yo.
wait, wait. Eh, Kelompok seperti memandang pendatang meski mencari nafkah secara damai sebagai orang asing atau ancaman terhadap hak dan ruang hidup masyarakat adat. Meskipun pendatang itu niatnya baik kayak mencari nafkah, kayak ngapa-ngapain, tapi tetap sama Papua tuh dianggap mereka itu ingin menghancurkan wilayah mereka gitu. Terus yang kedua itu ada persaingan sumber daya dan ketidakpercayaan. Pendatang yang mendulang emas dapat memicu kecurigaan bahwa mereka mengeksploitasi ladang yang dianggap milik rakyat Papua. Hal ini diperparah oleh sejarah marginalisasi dan politik transmigrasi yang memperbesar pergeseran demografis di Papua. Jadi Papua tuh mikirnya kayak wilayah dia ya udah dia aja yang menguasai, yang pendatang nggak boleh menguasai gitu loh. Apalagi soal emas, soal kekayaan intinya lah itu harus Papua aja yang bisa menguasai itu semua. Hmm. Baik, Nah, yang ketiga itu ada solidaritas etnik yang kuat. Primordialisme membuat solidaritas antara antara anggota kelompok Papua menjadi sangat kuat hingga bersedia melakukan tindakan ekstrim termasuk kekerasan untuk menjaga identitas dan klaim mereka atas wilayah atau sumber daya. Jadi orang Papua tuh kayak nekat gitu loh. Kayak nekat, kayak dia tuh punya prinsip siapa yang mengganggu wilayahku atau siapa yang mengganggu sumber daya Papua ini ya udah mau mereka apain aja gitu loh, kayak ya itu kayak termasuk kekerasan itu untuk menjaga identitas dan klaim mereka atas wilayah atau sumber daya. Jadi kesimpulannya kayak pendatang tuh nggak semena-mena gitu loh di Papua karena Papua emang sedijaga itu sama orang asli Papua. Sudah, terima kasih. apa itu yang di bagian A kok ada strip-strip gitu? Kayak itu juga yang di C Mana-mana. itu tuh. Punya aku dah. Heeh. Itu nggak penting, nggak Diulang penting. dari tadi. Iya itu nggak penting, Rek. Jadi langsung pendatang spasi meski gitu. Yang di bagian C juga ada. Iya, C itu sorry sorry sorry. Jadi yang strip itu tinggal diganti kayak spasi gitu loh. Baik, terima kasih. Bisa dilanjut? Bisa, bisa. Oke, lanjut. Oke. Lanjut, lanjut ke bagian upaya. Silahkan, Fadila. Oke, jadi upaya membentengi identitas nasional dari pembantaian di Yahukimo. Yang pertama itu meluruskan informasi dan menghindari disinformasi. Maksudnya menegaskan bahwa korban adalah ini warga sipil pendulang emas, bukan anggota TNI atau intelijen. Untuk mencegah penyebaran hoax atau disinformasi yang dapat memecah bangsa. Yang kedua ada menegakkan hukum dengan cepat dan tegas. Maksudnya memberikan sanksi hukum pembantaian dengan adil dan transparan untuk menjaga rasa keadilan masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan perlindungan warga sipil serta memperkuat persatuan dan integrasi sosial melalui pendekatan hukum dan pembangunan di Papua. Meningkatkan perlindungan warga sipil itu kayak memperkuat pengamanan bagi warga sipil di daerah rawan konflik seperti Yahukimo melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat lokal. Kalau yang memperkuat persatuan melalui pendekatan sosial dan pembangunan itu kayak kita meningkatkan integrasi sosial dengan memperkuat nilai persatuan melalui dialog, pendidikan, kebangsaan, dan pembangunan infrastruktur yang merata di Papua.
serta mengedepankan pendekatan kesejahteraan dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi masyarakat Papua. Sudah. Sekian. Terima kasih.